Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sonia Safira Salsabila dari kelas 11 IPA 1 nomor absen 35. Di sini saya akan menerangkan tentang struktur dan fungsi jaringan tumbuhan. Jaringan tumbuhan ada satu, jaringan meristem atau jaringan embrional. Ciri-ciri sel bersifat embrional atau mampu membelah terus. Sel belum mengalami diferensiasi dan spesialisasi. Dinding sel tipis, vakuola kecil, inti sel besar, plastida belum matang. Macam meristem berdasarkan bentuknya. Di sini ada meristem primer, bentuknya berkembang dari sel embrional, menyebabkan akar dan batang bertambah panjang. Terdapat pada ujung tanaman atau titik tumbuh, ujung akar, dan ujung batang. Meristem sekunder berkembang dari jaringan permanen atau jaringan dewasa yang kemudian bersifat embrional, menyebabkan akar batang membesar atau menebal. Contoh kambium, phloem, dan phloem. Aktivitas kambium membelah luar, phloem dan sekunder. Dalam xilem sekunder, aktivitas phloem membelah luar phloem. Macam-macam meristem berdasarkan letak ada 3. 1. Bisa kita lihat ada apikal, interkalar, dan lateral. Kedua, jaringan dewasa terbentuk dari hasil diferensiasi dan spesialisasi dari sel hasil pembelahan jaringan meristem. Terdiri atas epidermis, parenkim, phloem, xilem, dan jaringan penguat kolenkim, sklerenkim, dan jaringan gabus. Epidermis atau jaringan pelindung terdapat di permukaan organ tumbuhan seperti daun, akar, dan batang. Sifat-sifat jaringan epidermis. 1. Sel-sel tersusun rapat, berbentuk seperti balok atau pipih. Jadi bentuk epidermis itu seperti balok atau pipih. Tidak terdapat ruang antar sel. Kedua, sel tidak berklorofil kecuali pada sel penutup atau sel penjaga pada stomata atau mulut daun. Fungsinya pelindung dan pertukaran gas. Modifikasi sel epidermis. 1. Stomata untuk pertukaran oksigen pada permukaan daun. Kedua, trikoma atau bulu halus untuk perlindungan. Ketiga, lentisel atau celah batang untuk pertukaran udara. Keempat, rambut akar atau bulu akar untuk menyerap air. Ketiga, jaringan parenkim. Sel-selnya masih bisa membelah lagi. Bentuk sel bulat persegi panjang. Dinding sel tipis, vakuola besar. Terdapat ruang antar sel. Fungsi penghasil dan penyimpan cadangan makanan dan memperkuat kedudukan jaringan. Terdapat pada akar, batang, daun, buah, endosperm, biji. Berdasarkan fungsi dibedakan: 1. Parenkim asimilasi C, 2. Parenkim penimbun, 3. Parenkim air, 4. Parenkim udara, dan 5. Parenkim pengangkut. Phloem penyusun. 1. Sel pembuluh tipis, sel pengiring, sel kolenkim, sel sklerenkim, dan parenkim kulit. Fungsinya transportasi sel organik atau sel makanan dari daun ke bagian lain. Xilem penyusunnya sel pembuluh kayu, trach atau trichid. 2. Sel sklerenkim kayu berupa serabut. 3. Sel parenkim sebagai penimbun. Fungsinya transportasi air dan mineral dari akar ke daun.
Xilem dan floem menyatu membentuk ikatan pembuluh atau berkas pengangkut. Kolenkim. Sel-selnya hidup. Dinding sel mengalami penebalan yang tidak merata atau pada sudut-sudut sel. Dinding sel mengandung zat pektin, hemiselulosa, dan selulosa. Fungsi penguat pada tumbuhan muda plus herba. Terdapat di bawah epidermis, batang, tangkai, daun, tangkai bunga, dan ibu tulang daun. Sklerenkim mengalami penebalan merata pada dinding sel. Sel-selnya mati, dinding sel mengandung zat lignin. Bentuknya serabut sklerenkim atau benang panjang, sklerida atau sel batu. Fungsinya penguat bagian tanaman yang sudah dewasa. Melindungi bagian-bagian lunak yang lebih dalam, misalnya pada kulit biji jarak, tempurung kelapa, dan buah kenari. Jaringan gabus atau periderma. Jaringan gabus berasal dari velogen, bentuk sel segi empat atau segi panjang. Dinding sel gabus mengandung suberin atau selulosa berlemak. Merupakan jaringan pelindung yang dibentuk secara sekunder. Terdapat pada dikotil atau tua dan gimnosperme. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.